Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Sabrapayadi, kelas 27. Di sini saya akan menjelaskan berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara untuk memecahkan suatu masalah sederhana hingga masalah yang besar atau kompleks, dan untuk menemukan solusi yang efisien atau efektif. Fondasi berpikir komputasional yang pertama ada abstraksi, nyarikan bagian penting dari suatu masalah dan mengabaikan yang tidak penting. Yang kedua, algoritma, menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik langkah urut untuk mencapai suatu solusi atau tujuan. Yang ketiga, dekomposisi formulasi persoalan sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien menggunakan komputer sebagai alat bantu. Yang keempat, pengenalan pola persoalan, generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lainnya. Pencarian atau searching adalah pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Tempat pencarian data tersebut dapat berupa array dalam memori, bisa juga pada file pada external storage. Yang pertama, fungsi pencarian data. Searching, pencarian data sering juga disebut table lookup atau storage and reference information. Nah, adanya proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Fungsinya untuk memfasilitasi dan mencocokkan data ataupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan cara menjatuhkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. Yang kedua, metode pencarian data. Di sini ada beberapa metode pencarian data. Yang pertama ada pencarian statis atau static searching dan pencarian dinamis atau dynamic searching. Metode pencarian data juga dapat dikelompokkan menjadi pencarian statis, static searching, dan pencarian dinamis, dynamic searching. Pada pencarian statis, banyaknya rekaman atau yang diketahui dianggap tetap, sedangkan pada pencarian dinamis, banyaknya rekaman yang diketahui bisa berubah-ubah yang disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Yang kedua, pencarian sekuensial dan pencarian biner. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan urut atau tidak terurut. Pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut dan memiliki tambahan berupa pencarian beruntun dengan sentinel jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen terakhir tarik. Yang ketiga, pencarian internal dan pencarian eksternal. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar, misalnya dalam cakram magnetis. Pengurutan atau sorting. Pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Yang pertama ada selection sort. Bentuk kombinasi antara sorting dan searching adalah selection sort. Tujuan utama dari proses pengurutan sorting adalah pengurutan data berdasarkan keinginan dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih struktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Selection sort terbagi menjadi dua. Yang pertama, selection sort metode seleksi. Dia itu mencari data terkecil kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. Yang kedua, selection sort ascending. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort secara turun naik diawali dengan mencari data terkecil daripada data pertama sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data pertama.
Ada dua macam urutan yang bisa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu urutan naik ascending dan urutan turun descending dengan mengurutkan dari data yang memiliki nilai paling besar sampai yang paling kecil. Ketiga, bubble sort. Algoritma jenis ini termasuk kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antara elemennya. Prosesnya adalah dilakukan dengan pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus, sehingga dalam suatu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukarannya. Jika ada perubahan berarti data sudah terurut. Yang keempat, merge sort. Algoritma ini biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Prinsip dari metode penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Metode penggabungannya ada 3 langkah berpola divide and conquer. 4. Quick sort. Dia dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama divide, memilah rangkaian data menjadi dua rangkaian yang seperti di atas ini. Elemen pada A, Y plus 1 Z adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada A, Y, dan ini disebut sebagai elemen pivot. Perhitungan pada elemen Y merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan. Yang kedua ada consquare, mengurutkan elemen pada subrangkai secara rekursif. Pada algoritma quicksort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena setelah terjadi pengurutan elemen-elemen pada subarray. Ini ada queue dan stack. Yang pertama ada antrian atau queue sebagai struktur data yang memiliki FIFO atau first in first out. Artinya data pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Pada queue atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan suatu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head and tail, depan atau front, dan belakang atau rear. Yang kedua, tumpukan atau LIFO, last in first out. Data yang terakhir akan keluar pertama. Contoh tumpukan piring. Terus di sini ada penyisipan selalu dilakukan di atas top dan penghapusan selalu dilakukan pada top. Yang kedua ada push, dua operasi dasar pada stack, operasi pemasukan elemen, operasi ke dalam stack. Yang ketiga ada pop, operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Dari saya, terima kasih.